Ketika budaya Korea membahana di tanah air, bahasa dan sastra Indonesia justru jadi primadona di negeri gingseng. Seorang profesor asal Korea Selatan bahkan berperan aktif mengembangkan sistem pembelajaran bahasa Indonesia di kampus hingga tingkat S2. Ribuan pelajar Korea Selatan telah lulus sebagai sarjana sastra Indonesia. Tami Mauliana menemukan fakta penguasaan bahasa dan sastra Indonesia ternyata dinilai kaum muda Korea Selatan sebagai peluang lebih besar dalam bersaing meraih pekerjaan. Berikut liputan Tami Mauliana dari Korea Selatan. Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan. 아직 미숙한데요. 꾼줄이 입두, 그다음에 멍한빌 싸야라는 문장 있잖아요. 여기서 멍한빌은 집어가다라는 의미인데요. Kapan saudara akan meninggalkan Seoul? Mahasiswa semester awal di kelas ini sedang belajar kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Kapan saudara akan meninggalkan Seoul? Kapan이 뭐죠? 언제 saudara? Kamu baru awal semester masuk sastra Indonesia. Kenapa memilih sastra Indonesia? Kenapa belajar Indonesia, bahasa Indonesia? Waktu saya masih kecil, bapak saya bekerja di Indonesia, maka dia sering menceritakan Indonesia kepada saya, dan saya berminat tentang Indonesia, dan saya suka Indonesia juga. Bagi para mahasiswa Korea ini tidak mudah untuk belajar bahasa Indonesia. Yang teman saya, yang adalah teman saya. Apalagi untuk mengeja beberapa kalimat yang sulit diucapkan oleh lidah mereka. Kalimat apa yang paling sulit diucapkan oleh orang Korea? For me, in Korean, we pronunciation like R or K in like sudah or masih. So it's kind of difficulty. Huruf R juga susah. Kalimat yang R. Yeah, I try. Yeah. Coba roda. Roda. Susah ya? Yeah, it's still difficult. Melihat semangat mahasiswa semester awal ini, Profesor Ko Hyung Hun, guru besar sastra Indonesia di Hankuk University of Foreign Studies, mempunyai berbagai macam cara untuk memperkenalkan bahasa Indonesia lebih dalam kepada mahasiswanya. Salah satunya dengan mengajak diskusi santai di luar kelas saat jam makan siang. Salah satu cara Profesor Ko untuk mengenalkan bahasa Indonesia dengan cara seperti ini. Iya, jadi kami perlu pertemuan seperti ini penting sekali karena dengan cara seperti ini kami bisa berkomunikasi dengan anak-anak murid saya. Karena maksudnya saya perlu tahu nanti kalau lulus mereka mau bekerja di dalam bidang apa dan lain-lainnya. Cara lain untuk mempermudah mata kuliah, universitas di Korea Selatan ini membuat buku aplikasi agar mahasiswa bisa belajar sendiri di rumah. Saya akan menggunakan bagaimana caranya menggunakan buku aplikasi percakapan bahasa Indonesia ini. Jadi pertama saya tekan start, kalau itu muncul 20 pelajaran. Saya coba tekan di stasiun Gambir, pelajaran ke-17. Saya tekan start juga. Kalau itu ada video yang muncul beberapa orang. Amelia, hari sudah sore, ayo kita pulang. Ayo, kita naik kereta di stasiun Gambir ya. Di mana kita membeli tiketnya? Ada subtitle juga kan? Selatan. Lihat orang-orang sudah. Habis itu saya menjelaskan konten video yang tadi. Jadi pelajaran 17 di stasiun Gambir. 17 di stasiun Gambir 제17과 감비르역에서입니다. Jika mahasiswa semester awal tadi baru belajar mempelajari kalimat per kalimat, mahasiswa semester 3 ke atas ini dituntut sudah bisa memenuhi tugas sastra Indonesia. Pesannya apa? Message juga ya? Saya ada mantan pacar. Iya. Terus? Saya masih suka dengan dia, tapi dia udah tinggal.
tinggalkan saya. Kasihan ya. Terus? Saya pengen Dia apa orang Indonesia, orang Korea? orang Korea. Terus? Terus dia pergi ke luar negeri. Oh. Saya pengen dapat hati balik ke saya. Tapi sangat sulit. Jangan nangis loh. Yang paling akhir Anda itu. suka, yang paling Anda suka. Gerimis menampakkan mukaku. Coba diekspresikan. Gerimis. Kayak begini, Pak. Jadi setiap tahun kami mengadakan pameran puisi terjemahan ini karena saya kira kalau hanya kita dalam mata kuliah sastra Indonesia modern hanya membaca buku teks itu tidak begitu berarti. Jadi saya menggalakkan mereka langsung coba menerjemahkan puisi Indonesia ke dalam bahasa Korea. Sudah sejak tahun 1964, Hanguk University of Foreign Studies memasukkan sastra Indonesia ke dalam Departemen Melayu Indonesia. Jurusan telah meluluskan ribuan mahasiswa dan juga menghasilkan 80 tenaga pengajar. Peminat sastra Indonesia pun semakin meningkat. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan bahasa asing yang lain, bisa dikatakan bahasa Indonesia di Korea luar biasa populer. Kalau mau masuk jurusan kami di sini, jurusan Melayu Indonesia di HUF, itu persaingannya ketat sekali. Maksudnya banyak orang yang mau masuk, tapi hanya diterima 70 orang. Itu berarti setiap tahun di kampus kami ada 400 orang yang ambil jurusan Melayu Indonesia. 그다음에 kalimat perintah, 명령문. Profesor Koh sudah mempelajari bahasa Indonesia lebih dari 30 tahun. Kecintaannya terhadap bahasa dan sastra Indonesia mengantarkannya menjadi salah seorang ahli bahasa Indonesia di Korea Selatan. Prof, yang pertama nih, bagaimana awalnya Profesor Koh bisa tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Ya, sebenarnya ketika saya masuk universitas, ada seorang kakak kelas saya SMA di salah sebuah kampung di provinsi Jeolla Selatan itu. Dia merekomendasikan dua jurusan. Pertama Spanyol, yang kedua bahasa Indonesia. Jadi dia bilang, oh kalau sekarang kalau yang ambil Spanyolnya banyak, tapi Indonesianya tidak begitu banyak, jadi lebih baik ambil jurusan Indonesia. Lalu ketika Prof mengambil jurusan bahasa Indonesia, apakah mulai tertarik dengan negaranya itu sendiri atau gimana, Prof? Ya, sebenarnya saya tertarik pada sastra Indonesia. Jadi saya ikut kuliah sastra Indonesia. Ternyata sarjana sastra Indonesianya menarik sekali. Jadi total sudah berapa tahun Profesor mempelajari bahasa Indonesia? Ya, saya angkatan 77. Oh, jadi mulai tahun 1977 saya mulai mempelajari bahasa Indonesia. Pramudia Anantatur, sosok sastrawan Indonesia yang menginspirasi Profesor Koh. Jadi Prof jatuh cinta terhadap sastra Indonesia ya? Dan Pramudia Anantatur itu sebelum beliau meninggal saya sering berjumpa dengan Pak Pram itu. Oh, sempat berjumpa dengan Pak Pram? Iya, banyak kali. Dan saya sempat interview juga sama Pak Pram dan saya pinjam buku dari Pak Pram. Apa yang paling berkesan Prof ketika bertemu dengan Pak Pram? Pak Pram itu seorang kakek. Ya. Jadi orang yang biasa. Jadi memang dia kalau sebagai seorang novelis, sebagai seorang sastrawan, memang luar biasa keunggulannya, tapi sama juga seorang kakek, jadi tidak birokrat, sederhana saja. Jadi saya suka tingkah laku seperti itu. Seorang sastrawan asal Indonesia menjadi rekan Profesor Koh mengajar sastra Indonesia di universitas ini. Teng Su Cahyono sudah 2 tahun mengajar di sini. Saya hadir di sini itu sebagai native speaker ya. Maka saya memang diharapkan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sastra Indonesia mengajarkan kepada mahasiswa Indonesia saja, ya sebenarnya rada sulit. Ini mengajarkan sastra Indonesia kepada mahasiswa Korea.
Kesulitannya di mana, Pak? Ya, kesulitan pertama kan mereka juga baru mengenal bahasa Indonesia ya. Jadi untuk mengenali bahasa Indonesia ini pun juga relatif tidak begitu mudah. Hanya memang karena struktur bahasa Indonesia ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bahasa Inggris sebetulnya, subjek predikatnya. Maka kebanyakan mahasiswa Korea ini lebih cepat juga berbahasa Indonesia. Jadi lebih mudah. Oleh karena itu kalau ini sudah dikuasai dengan baik, mereka baru belajar sastra. Sastra kan diajarkan pada semester agak tinggi ya. Dan alasan saya atau pikiran saya tentang Tak hanya untuk jenjang S1, sastra Indonesia juga dipelajari hingga jenjang S2 di Korea Selatan. Di antara mahasiswa S2 sastra Indonesia, Lee Eun-kyung dan Kim Som, mereka mengaku jatuh cinta kepada sastra Indonesia. Perbedaan yang paling bisa dilihat oleh Eun-kyung, antara sastra Indonesia dengan sastra Korea, apa itu? Sebenarnya saya kurang begitu tahu tentang sastra Korea. Oh, jadi lebih tahu sastra Indonesia malah ya? Karena bahasa yang saya gunakan itu saya lebih nyaman pakai bahasa Indonesia daripada bahasa Korea. Jadi daripada saya membaca sastra Korea, saya lebih sering baca sastra Indonesia. Makanya semua pada ngeledekin, wah orang ini orang Indonesia bukan orang Korea. Jadi masuk ke sekolah Hoops, terus saya mulai belajar sastra Indonesia. Terus saya menarik pada Hairil Anwar dan suka karya-karyanya Hairil Anwar ya. Saya lihat puisi dia, saya suka sekali dengan kata-kata puisi seperti di dalam Aku, Binatang Jalang, kan keren. Iya. Jadi karena itu saya menarik pada sastra Indonesia. dalam puisi-puisi Hairil Anwar. Alasan lain para mahasiswa ini memilih belajar bahasa Indonesia adalah peluang baru untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin ketatnya persaingan dunia kerja di Korea Selatan membuat mereka beralih melihat adanya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Melihat perkembangan bahasa Indonesia di Korea seperti apa hingga saat ini? Sekarang ada beberapa orang niat belajar bahasa Indonesia karena ketika mereka bisa berbahasa Indonesia lebih mudah mendapat kesempatan pekerjaan karena sekarang perusahaan-perusahaan Korea mau ke Indonesia. Dengan itu mungkin bahasa Indonesia akan lebih memperkembangkan di Korea aja. Berbagai harapan pun bermunculan dari Korea Selatan untuk negara tercinta Indonesia. Harapannya ke depan apa, Prof? Untuk khususnya untuk bahasa Indonesia di Korea Selatan. Ya, jadi semakin banyaknya anak-anak yang mau mempelajari bahasa Indonesia dan budaya Indonesia itu membuktikan hubungannya Indonesia dan Korea. Dan Korea dan Indonesia itu selama ini menjalin hubungan yang begitu baik dan itu pasti akan diteruskannya. Jadi kami berharap Indonesia menjadi negara yang kaya, negara yang maju seperti itu. Tell Me, alat deteksi musik, penghitung rupiah, hak para pencipta lagu. Sesaat lagi di 360.